Perkenalkan, nama saya Jessica Susanti, unit kerja SMP Negeri 1 Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saya mengikuti diklat di Janda Angkatan 6 yang diadakan oleh P43 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang sifat larutan asam, basa, dan garam. Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah plat tetes, kemudian lakmus merah, lakmus biru untuk uji asam, basa, dan garam. Sedangkan bahan-bahannya adalah yang diuji pemutih pakaian, asam coklat, madu, sampo, pencuci piring, pasta gigi, soda kue, garam, kapur, hand sanitizer, yogurt, obat mah, dan paracetamol. Untuk membuktikan 3 bahan untuk menentukan sifatnya asam, basa, atau garam. Yang pertama adalah cuka, garam dapur, dan air kapur. Kalau 3 zat ini diuji dengan laksus merah, maka laksus merah pada larutan cuka akan tetap berwarna merah. Hal ini menandakan bahwa cuka merupakan larutan yang bersifat asam. Kemudian, apabila kertas laksus merah ada di dalam larutan garam dapur, maka kertas lakmus ini akan berubah menjadi merah keunguan. Berarti garam dapur merupakan zat yang atau senyawa yang sifatnya adalah garam. Sedangkan pada air kapur, larutan yang diberi dengan lakmus merah akan berubah menjadi biru. Ini menandakan bahwa air kapur bersifat basa. Begitu pula sebaliknya, apabila ketiga larutan ada di dalam lakmus biru, dicek dengan lakmus biru, maka larutan cuka akan berwarna merah, lakmus biru akan berubah menjadi warna merah, berarti ini adalah asam, sedangkan pada garam dapur akan berwarna biru keunguan. Ini menunjukkan bahwa garam dapur merupakan sifat larutan garam, sedangkan pada air kapur laksus biru akan tetap berubah menjadi biru atau tidak berubah warna, menunjukkan bahwa air kapur merupakan zat yang bersifat basa. Ketika beberapa zat yang ada dalam kehidupan sehari-hari diuji dengan lakmus biru, maka ketika lakmus biru diujikan dengan dalam larutan air jeruk, maka lakmus akan berubah menjadi warna merah, menunjukkan bahwa air jeruk bersifat asam. Dan ketika diujikan pada obat mah, lakmus biru tetap menjadi biru, menunjukkan bahwa obat mah itu merupakan basa. Ketika diujikan pada larutan kapur barus, maka lakmus biru tetap menjadi biru, maka dapat disimpulkan bahwa kapur barus merupakan larutan bersifat basa. Jika diuji dengan larutan pemutih, lakmus biru akan berubah menjadi putih karena warna biru itu larut di dalam larutan pemutih bersifat netral. Kemudian ketika lakmus biru itu ada di dalam larutan bersifat yogurt, maka lakmus biru berubah menjadi merah, berarti bahwa yogurt merupakan larutan yang bersifat asam. Kemudian diujikan pada madu, lakmus biru akan berubah menjadi warna merah, menunjukkan bahwa madu merupakan larutan yang bersifat asam. Ketika diujikan pada pembersih piring, lakmus biru tetap berubah menjadi biru, tidak berubah, tetap menjadi biru, maka pembersih piring ini adalah merupakan larutan yang bersifat basa. Diujikan pada pasta gigi, lakmus biru tetap berwarna biru, menunjukkan bahwa pasta gigi merupakan larutan yang bersifat basa. Diujikan pada larutan sampo, lakmus biru berubah menjadi merah, menunjukkan bahwa sampo merupakan larutan yang bersifat asam. Kemudian diujikan pada sabun mandi, lakmus biru tetap menjadi biru, menunjukkan bahwa
Laksmus biru merupakan sabun mandi merupakan larutan yang bersifat basah. Kemudian diujikan pada soda kue, laksmus biru tetap menjadi biru, menunjukkan bahwa soda kue merupakan larutan yang bersifat basah. Dan yang terakhir ketika diujikan pada paracetamol, laksmus biru tetap menjadi tidak berubah warna atau tetap menjadi biru, menunjukkan bahwa paracetamol merupakan larutan yang bersifat basah. Saya akan melakukan uji sifat asam, basa, dan garam pada zat-zat yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari menggunakan kertas laksmus merah dan laksmus biru. Yang pertama, untuk berbagai macam jenis zat, bila diuji dengan laksmus merah. Yang pertama adalah air jeruk. Ketika air jeruk diuji dengan laksmus merah, maka akan tetap berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa air jeruk merupakan larutan yang bersifat asam. Kemudian, obat mah. Ketika diuji dengan laksmus merah, akan berubah menjadi biru. Ini menunjukkan bahwa obat mah merupakan zat yang mengandung basa. Yang ketiga adalah kapur barus. Ketika diuji dengan laksmus merah, maka akan berubah menjadi biru. Hal ini menunjukkan bahwa kapur barus merupakan zat yang bersifat basa. Kemudian pemutih. Ketika diuji dengan laksmus merah, maka laksmus menunjukkan warna pemutih. Hal ini disebabkan karena laksmus merah akan terlarut oleh zat pemutih yang ada pada larutan pemutih tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemutih tersebut merupakan zat yang bersifat netral. Kemudian yogurt. Ketika yogurt diuji dengan larutan laksmus merah, maka laksmus merah akan tetap berwarna merah, menunjukkan bahwa yogurt bersifat asam. Kemudian madu. Ketika madu diuji dengan laksmus merah, akan tetap berwarna merah, menunjukkan bahwa madu merupakan zat yang bersifat asam. Kemudian pembersih piring. Ketika laksmus merah diujikan pada larutan pembersih piring, maka akan berubah menjadi warna biru, menunjukkan bahwa pembersih piring ini merupakan zat yang bersifat basah. Kemudian pasta gigi. Pasta gigi juga sama, ketika diuji dengan laksmus merah, maka akan berubah menjadi biru. Ini menunjukkan bahwa pasta gigi merupakan zat yang bersifat basah. Kemudian sampo. Ketika diuji dengan laksmus merah, warna tetap menjadi merah. Hal ini menunjukkan bahwa sampo merupakan larutan yang bersifat asam. Lanjutkan lagi adalah sabun mandi. Ketika diuji dengan laksmus merah, sabun mandi menunjukkan warna perubahan pada laksmus menjadi biru. Hal ini menunjukkan bahwa sabun mandi merupakan zat yang bersifat basah. Kemudian soda kue. Ketika soda kue diuji dengan laksmus merah, maka laksmus akan berubah warna menjadi biru. Hal ini menunjukkan bahwa soda kue merupakan larutan yang bersifat basah. Yang terakhir adalah obat penurun panas atau paracetamol. Ketika diuji dengan laksmus merah, terjadi perubahan warna menjadi biru. Hal ini menunjukkan bahwa paracetamol merupakan zat yang bersifat basah.